Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Aku Alisa Deliana, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mula Warman angkatan 2019. Kali ini aku bakalan nge-review sekaligus sharing ke kalian semua tentang paper yang aku angkat, penelitian di paper yang aku angkat di mata kuliah Hubungan Internasional di Asia Tenggara. Judul penelitian aku ini isu perbatasan Thailand dan Kamboja, studi kasus sengketa wilayah Candi Preah Vihear. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk sama Candi Preah Vihear ini. Jadi, Candi Preah Vihear ini terletak di pegunungan Dangrek di Provinsi Preah Vihear, Kamboja. Namun, wilayah candi ini tuh berbatasan langsung dengan distrik Kataralak, Thailand. Nah, candi ini tuh sempat diperebutkan di tahun 1962 oleh Thailand dan Kamboja, namun berhasil diselesaikan di bawah putusan ICJ atau International Court Justice atau yang bahasa Indonesianya Mahkamah Internasional, di mana putusan di tahun 1962 itu menetapkan bahwa Candi Preah Vihear ini diberikan sepenuhnya kepada Kamboja. Nah, dari keputusan ini tuh memunculkan hubungan yang kurang bersahabat gitu di antara Thailand dan Kamboja terkait wilayah Candi Preah Vihear. Nah, terbukti di tahun 2008 ketika Kamboja mengajukan Candi Preah Vihear ini kepada UNESCO untuk dijadikan sebagai warisan budaya dunia, Thailand tidak setuju dengan keputusan yang dilakukan oleh Kamboja, di mana Thailand merasa keputusan yang diambil Kamboja itu tidak menghormati hak yang dimiliki oleh Thailand, karena terdapat wilayah di sekitaran Candi Preah Vihear yang luasnya tuh ada sebuah wilayah yang luasnya 4 kilometer di sekitar Candi Preah Vihear yang dimiliki oleh Thailand. Nah, makanya Thailand tuh nggak setuju sama apa yang dilakukan oleh Kamboja. Hingga di tahun 2011, atas dasar ketidaksetujuan Thailand ini, Thailand mengirimkan pasukan militer ke Kamboja dan terjadi konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja terkait perebutan Candi Preah Vihear ini. Nah, tapi pada akhirnya di tahun 2013, sengketa ini tuh berhasil diselesaikan di bawah putusan ICJ. Nah, keputusan ICJ di tahun 2013 itu sama seperti putusan di tahun 1962, di mana candi ini tuh tetap menjadi milik Kamboja dan ditetapkan sebagai warisan budaya dari Kamboja kepada UNESCO. Nah, tapi untuk mencapai kesepakatan itu ada beberapa upaya yang cukup panjang yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam menyelesaikan sengketa perbatasan wilayah di Candi Preah Vihear ini. Upaya yang pertama itu dilakukan secara bilateral antara Kamboja dan Thailand, di mana itu tuh dilakukan sejak pertengahan tahun 1990, di mana Thailand dan Kamboja itu membentuk General Border Community dan Regional Border Community yang ditandatangani pada tahun 1994 dan 1997. Nah, tujuan dari dibentuknya GBC dan RBC ini adalah untuk menentukan batas wilayah yang pasti di perbatasan Candi Preah Vihear ini. Nah, upaya bilateral lainnya juga dilakukan di tahun 2000, di mana ditandatanganinya MOU atau Memorandum of Understanding, Survey dan Demokrasi Batas Tanah sekali lagi untuk menentukan batas wilayah gitu yang ada di Candi Preah Vihear ini. Dengan dibentuknya Joint Boundary Commission atau JBC di tahun 2000-an ini, di mana tujuannya sekali lagi untuk mencegah ketegangan perbatasan di wilayah Candi Preah Vihear. Namun upaya bilateral yang dilakukan oleh Thailand dan Kamboja ini tidak mencapai kesepakatan, dan akhirnya ini tuh juga didorong oleh pasukan militer yang dikirimkan oleh Thailand di tahun 2011, di mana saat dikirimkannya pasukan militer ini direspon oleh Kamboja dengan dilayangkannya surat kepada DKPBB, di mana Kamboja itu meminta untuk PBB menyelesaikan sengketa perbatasan wilayah antara Thailand dan Kamboja ini. Namun
mengejutkannya gitu, DKPBB justru memberikan kasus ini tuh kepada ASEAN. Nah, ini tuh melanjutkan kepada pembahasan kita tentang upaya yang dilakukan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa perbatasan Thailand dan Kamboja di wilayah Candi Preah Vihear ini. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh ASEAN itu dilandaskan pada TAC atau Treaty of Amity and Cooperation, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah perjanjian kerjasama dan persahabatan antara negara-negara ASEAN, di mana negara-negara ASEAN yang menandatangani TAC ini berjanji untuk tidak melibatkan konflik berkelanjutan yang menyebabkan kematian ataupun cedera di antara negara-negara Asia Tenggara. Selain TAC ini, apa yang dilakukan ASEAN itu juga berdasar pada Piagam ASEAN nomor 22 dan 23 yang menyatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN yang bersengketa itu memiliki pilihan untuk meminta ketua ASEAN atau sekretaris jenderal ASEAN dalam kapasitas ex officio untuk memberikan jasa-jasa baik secara konsiliasi ataupun mediasi untuk menyelesaikan suatu perselisihan dalam batas waktu yang telah disepakati. Nah, atas dasar TAC dan Piagam ASEAN nomor 22 sama 23 ini, makanya di KTT ASEAN ke-18 yang saat itu dilaksanakan di Jakarta di tahun 2011, itu negara-negara anggota ASEAN lain di luar Thailand dan Kamboja berusaha untuk menyelesaikan sengketa perbatasan wilayah ini. Tapi ini juga nggak berhasil diselesaikan karena kurang maksimal gitu dalam menyelesaikan mediasi ataupun rekonsiliasi yang dilakukan oleh ASEAN. Ini tuh karena adanya prinsip non-intervensi yang disetujui dan dilakukan oleh ASEAN. Nah, prinsip non-intervensi ini disetujui ASEAN dalam deklarasi Bangkok tahun 1967, di mana ASEAN itu menyatakan tekadnya untuk menjamin keamanan dan stabilitas negara-negara anggota dari campur tangan eksternal dalam bentuk apapun. Jadi ASEAN itu sangat menghormati kedaulatan negaranya dengan tidak mencampuri urusan masing-masing negara anggota. Nah, karena ini mungkin ya dalam penelitian saya mengatakan kalau ini menjadi salah satu alasan mengapa ASEAN itu tidak berhasil dalam menyelesaikan sengketa perbatasan wilayah Candi Preah Vihear antara Kamboja dan Thailand. Nah, maka dari itu akhirnya ASEAN memberikan kasus ini kepada ICJ. Hingga pada akhirnya di tahun 2013 sengketa perbatasan wilayah antara Thailand dan Kamboja terkait Candi Preah Vihear ini berhasil diselesaikan dengan putusan bahwa Candi Preah Vihear diberikan kepada Kamboja dan akses untuk Candi Preah Vihear ini dibuka untuk umum dan untuk militer dan hal-hal yang berkaitan dengan militerisasi Thailand di Kamboja untuk ditarik dari wilayah Candi Preah Vihear ini. Bahkan hubungan keduanya itu makin membaik setelah kudeta militer Thailand di tahun 2014. Sekian untuk review paper yang aku bahas di book review mata kuliah HI di Asia Tenggara. Selanjutnya aku bakalan self-evaluation tentang pembelajaran selama di kelas HI di Asia Tenggara. Untuk presentase seberapa paham aku selama di kelas ini. Jadi selama belajar di kelas HI Asia Tenggara, aku sangat memahami ya, apalagi metode yang dilakukan oleh dosen kami itu sangat menarik dan inovatif, di mana kami membuat webinar di setiap minggunya dengan mengundang berbagai teman dan pembicara dari negara lain. Ada yang dari Malaysia, dari Timur Leste. Jadi kita benar-benar mendapatkan wawasan baru dan cakrawala kita benar-benar dibukakan gitu. Jadi belajar itu
Jadi benar-benar merasakan yang namanya belajar tidak hanya di buku dan di kelas, tapi juga mengenal belajar dari orang-orang baru gitu, dan dari berbagai negara yang berbeda. Jadi ya benar-benar mendapatkan pandangan baru gitu di setiap minggunya. Jadi benar-benar mengerti apa dari setiap materi yang dijelaskan. Kalau untuk materi yang paling disukai dan diminati dari kelas ini tuh adalah kasus kontemporer sih kalau dari saya, dimana ini tuh menjadi menarik karena kasusnya kan masih fresh dan kita juga merasakan gitu terkait isu-isu yang terjadi di Asia Tenggara. Nah, di mana waktu pembahasan tentang kasus kontemporer ini kita juga melakukan diskusi dengan teman-teman dari Timor Leste dan dari Kamboja juga. Jadi kita juga mendapatkan view of point yang baru gitu uh, dari teman-teman yang berasal dari negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, isu kontemporer itu juga menurut aku penting banget untuk kita bicarakan, karena bagaimanapun kita merupakan generasi muda yang hidup di wilayah Asia Tenggara yang harus mengerti dengan kondisi tempat yang kita tinggali ini. Jadi dengan mengetahui dan memahami apa saja yang terjadi di sekitaran kita dan apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu, itu menjadi hal yang menurut aku penting banget dan menarik untuk dibahas, dan alhamdulillahnya di mata kuliah ini diberikan gitu kesempatan untuk membahas tentang kasus kontemporer yang terjadi di Asia Tenggara. Untuk manfaat yang aku rasakan tentu saja sangat untuk manfaat yang aku rasakan setelah mengikuti kelas di Asia Tenggara itu, aku merasa sangat terbukakan ya pikiran aku terhadap Asia Tenggara itu sendiri, wilayah yang kita tinggali gitu, dan manfaat lainnya aku semakin bisa untuk mengimprove bahasa Inggris aku tentunya, karena setiap diskusi kan menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu sih yang salah satu poin penting, lebih mengimprove bahasa Inggris aku, dan gimana caranya menyampaikan materi dalam bahasa Inggris kepada teman-teman yang dari negara lain. Selain itu juga manfaat yang aku rasakan, jadi lebih punya kemampuan untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain, karena kan hampir setiap minggunya kelas ini tuh dilaksanakan secara webinar dan diskusi. Jadi setiap minggunya ya harus siap dan harus mau untuk terlibat dalam diskusi. Nah, itu sih manfaat yang aku rasakan. Oh ya, manfaat lainnya tuh juga bisa punya teman dari tempat-tempat baru gitu. Kalau untuk manfaat sebagai generasi muda, khususnya yang tinggal di Kalimantan Timur, aku jadi merasa kalau mata kuliah Asia Tenggara itu benar-benar wajib untuk dipelajari, karena seperti yang kita tahu, Kalimantan Timur itu kan berbatasan langsung dengan Malaysia ya, dan banyak banget hal-hal yang menarik untuk dipelajari di perbatasan antara Kalimantan Timur, Indonesia dengan Malaysia. Nah, jadi benar-benar kerasa sih manfaat dari kelas ini untuk bisa memahami kondisi perbatasan antara Kalimantan Timur dengan Malaysia, yang mana waktu itu juga pernah dijelasin di salah satu webinar tentang statelessness, yang sangat berkesan banget juga menurut aku, di mana di situ dijelasin kalau ada orang-orang yang tanpa status keluarga kenegaraan yang tinggal di Sabah, Malaysia, yang berasal dari Indonesia. Jadi mungkin untuk kedepannya manfaat yang aku rasakan dan untuk bisa ditindaklanjuti itu adalah untuk bisa lebih aware dan lebih empati terhadap setiap hal yang terjadi di sekitaran kita, begitu. Oke, sekian teman-teman semua pembahasan dari aku. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Oke, dadah.